Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita. Kita akan kembali konsentrasi dan kita akan kembali membuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Al-Hadimiyah adalah Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Adab kita kepada Allah yang ke-5. Awal ma yatajib ilaihi inda kulli salat. Adab kita yang nomor 5 adalah segera mengingat Allah di awal kali mendengar musibah. Saat pertama kali kita tertimpa musibah atau sesuatu hal yang mengejutkan, sama itu tabrakan, artinya sesuatu yang mengejutkan, kita segera lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang kita ingat pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi Muhammad SAW, as-sabru inda sadaqatil ula. Sabar itu adanya di kali pertama tertimpa musibah. Artinya terlihat kesabaran seseorang justru di saat kali pertama mendengar musibah. Ya, jadi sabarnya orang itu kelihatan ketika awal kali mendengar musibah. Kita nggak bisa bilang orang itu sabar banget ya, tapi itu kejadiannya sesudah 10 hari, sesudah 5 hari. Nah itu nggak bisa dinilai. Yang bisa kita tahu orang itu sabar adalah di saat pertama kali tertimpa musibah, apa yang dia omongin, seperti apa perilakunya, seperti apa spontanitasnya ketika mendengar sebuah musibah. Ada seorang perempuan, anaknya meninggal dunia. Saat dikuburin, si ibu ini merangkak di depan kuburnya, nangis, sedih banget gitu. Sedih lah pokoknya depan kuburnya. Saya mau nyontohin agak gimana gitu, takut kurang cantik. Nabi kemudian lewat, Nabi pas lewat, Nabi kebetulan lewat. Maksudnya tidak direncanakan. Nabi lewat di jalan tersebut. Nabi mendapati seorang perempuan lagi nangis di depan kuburan. Yang dari tampilannya perempuan ini, Nabi tahu dia muslimah, mukminah. Jadi Nabi pun bilang, isbiri ya hadir muhtasibi, yang sabar bu, yang sabar, mintalah pahala kepada Allah. Orang itu bilang, kamu gak tahu rasanya kalau ditinggal anak. Dia gak tahu yang ngomong ini Nabi Muhammad. Nabi itu dari 7 anaknya, 6 diantaranya Nabi yang menguburkan. Bukan begitu? Nabi anaknya semua Nabi yang menguburin. Kecuali Sayyidah Fatimah yang meninggal dunia 6 bulan sesudah Nabi Muhammad. Artinya Nabi yang tahu sekali rasanya jadi orang tua ditinggal mati sama anaknya. Tapi namanya orang kalau lagi kayak begitu emang kadang suka nggak terima gitu ya, kesabarannya itu nggak bikin dia nggak bisa terima ketika ditegur orang. Nabi negur tuh yang sabar bu dari belakangnya dia. Si perempuan ini yang lagi nangis bilang, kamu ngomong kayak begitu karena nggak tahu rasanya ditinggal mati anak.
Nabi lewat tuh. Habis Nabi lewat, orang-orang negur. Bu, ngomong sama Nabi kasar begitu. Loh, itu Nabi kan? Dikejar sama perempuan tersebut, dipergiin ke Nabi. Maaf Rasul, saya itu nggak tahu Rasul. Maafkan saya. Saya sabar kok Rasul. Ditinggal mati anak saya sabar kok. Nabi bilang as-sabru inda sadaqatil ula. Bu, orang itu sabar itu ketika awal kali mendengar musibah. Nanti teman-teman saya sekalian, jadi berusahalah untuk spontanmu itu ke Allah ketika mendengarkan musibah. Spontannya kita larinya ke Allah. Maksudnya enggak sebut orang, enggak ngata-ngatain, enggak. Kan kadang-kadang kalau dapat hal-hal yang tidak menyenangkan, spontannya kan biasanya mencaci maki, marahin, kan begitu ya? Apalagi jika itu adalah disebabkan karena orang lain. Misalnya, maaf nih, ibu-ibu punya anak, anaknya ditabrak sama orang, kecelakaan, ditabrak sama orang. Yang akan ibu lakukan ketika mendengar ada orang nabrak anak ibu, ini ke Allah atau ke orang itu? Orang itu. Caci maki, marah-marah, segala macam sumpah serapah, doa-doa buruk orang tersebut. Kan tidak? Ini yang kami maksudkan dengan kamu harus menjadikan Allah menjadi spontanmu ketika datang sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Tetap kamu harus ingat, yang harus kamu ingat pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, mau belajar spontannya Allah itu nggak bisa kecuali kalau kita melatih diri dengan berkebiasaan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Karena spontan itu terjadi karena kebiasaan. Coba ibu perhatiin. Kalau lagi kaget, gitu, lagi kaget, apa yang kamu sebut itu pasti karena memang kamu sudah terbiasa menyebut itu. Makanya orang yang nyebut kata-kata kotor di saat lagi kaget, maaf ya, orang latah ketika lagi latah ngomongnya barang-barang kotor, itu karena dia memang membiasakan dirinya berbicara kotor. Saya banyak ketemu orang-orang yang di saat mereka kaget sekalipun yang disampaikan Subhanallah, Innalillah, Astagfirullah, Bismillah, itu karena kasih Allah SWT. Gak pernah saya dengerin begitu kaget atau begitu ada apa-apa yang disebutnya barang-barang yang kotor. Itu kan spontan. Kalau spontan kan gak ada hukum. Betul sih sekalian, spontan memang betul gak ada hukum. Tapi spontanmu itu tergantung sama kebiasaan yang kamu memang biasakan. Makanya biasakanlah hal-hal baik, sehingga ketika datang perkara-perkara yang spontan, yang kamu akan ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat Baba Zahra. Siapa tuh Baba Zahra? Ibunda Habib Umar bin Habib. Ini teman-teman sekalian, orang yang spontannya itu indah. Karena beliau melatih diri untuk melakukan yang indah dan berpikir sesuatu yang baik-baik. Kami pernah sedang berkumpul di Darussalam. Ada Baba Zahra di situ, Ibunda Habib Umar bin Habib. Lagi malam, waktunya malam. Ada orang yang lagi baca sholawat, kita dengerin gitu. Tiba-tiba lampu mati. Sama kayak santri-santri ini. Begitu lampu mati, spontannya gimana biasanya? Betul ya? Betul ya? Ibu-ibu kayak gitu juga? Sama. Begitu lampu mati, spontan kita kan teriak biasanya. Jadi kami ini, begitu lampu mati, jeder, spontan teriak.
Ya Allah, terangkanlah kuburku dengan cahayamu. Jangan biarkan kubur kami gelap nantinya ya Allah. Jadi begitu gelap yang diingin kuburan, begitu gelap spontannya minta diselamatkan sama Allah dari kegelapan-kegelapan yang lain. Mereka kasih Allah memiliki spontanitas yang baik karena mereka melatih diri mereka untuk selalu mengerjakan yang baik, berpikir yang baik dan berkata yang baik. Maka kita belajar salah satu adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah di saat tertimpa musibah ataupun hal-hal yang kurang menyenangkan, maka pada saat itu juga kita segera awalnya natajid dari kita bersama, kita menjadi orang yang langsung mengingat Allah SWT, spontan mengingat Allah SWT saat awal tadi mendengar musibah-musibah ataupun perkara yang mengejutkan. Ya. Poin berikutnya nomor 6, natakil alim fi jamil umur wahdah. Adab kita kepada Allah SWT adalah bertawakal kepada Allah SWT fi jamil umur, dalam seluruh urusan kita. Bertawakal wahdahu, bertawakal kepada Allah fi jamil umur, dalam segala hal. Wahdahu, hanya Dia saja. Maksudnya tawakal itu jangan kepada hal yang lain. Apa sih tawakal? Mengandalkan, ya, berserah, bergantung, menggantungkan sesuatu. Nah itu tawakal namanya. Kalau kita bilang saya akan baik-baik saja di masa corona ini, karena badan saya itu sehat, saya nggak punya penyakit penyerta, saya punya imun yang kuat. Artinya kamu ketika bicara seperti itu, kamu menggantungkan diri kepada kesehatanmu. Kamu belum menggantungkan diri kepada Allah. Rumah tangga saya akan baik-baik saja karena saya adalah seorang perempuan yang pintar. Saya hafal ribuan hadis, saya hafal banyak sekali hukum-hukum dalam Islam, saya hafal banyak ayat dalam Al-Quran, saya pintar. Jadi urusan rumah tangga saya ini akan berjalan dengan baik karena saya pandai. Ini namanya bertawakal kepada kepandaian, bertawakal kepada kepandaian, bertawakal kepada ilmu. Nah yang seperti ini juga artinya dia belum bertawakal kepada Allah. Jangan ngandelin apapun, jangan ngandelin siapapun, teman-teman saya sekalian. Karena semua andalan selain Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya hanya akan membuatmu kecewa. Betul apa enggak? Perlu berapa banyak lagi pelajaran dalam hidupmu ini untuk meyakinkanmu bahwa Allah satu yang bisa kamu andalkan. Perlu berapa banyak lagi pelajaran yang Allah berikan dalam hidupmu, Bu, yang sampai sekarang masih mengandalkan hartamu aja untuk segala macam urusan. Gak pernah dikecewakan sama hartanya? Perlu berapa banyak lagi pelajaran dalam hidupmu, Bu, untuk membuatmu paham bahwa jangan bertawakal mengandalkan suamimu, akan tetapi bertawakallah hanya kepada Allah. Gak pernah dikecewain sama suaminya? Gak pernah dikecewain sama suaminya sampai menggantungkan diri kepada suami yang kayak begitu? Gak pernah kecewa sama suaminya? Kalau kamu sudah sering kecewa ketika bersandar kepada manusia, itu adalah pelajaran yang Allah hendak beri kepadamu untuk jangan mengandalkan manusia. Andalanmu cukup kepada ibu-ibu sekalian. Saya sering kelilingan. Alhamdulillah, walaupun
Alhamdulillah. Satu hari saya itu terjadwalkan memang padat sekali. Rasanya saya juga khawatir gak keburu gitu. Terus yang ngatur acara itu bilang, Ustazah, ini kelihatannya kayak keburu tapi insya Allah keburu Ustazah. Saya akan sewa patwal polisi. Biar Ustazah keburu ini, saya akan sewa patwal polisi. Oh iya, sekta kalau gitu, kalau ada patwal polisi kan cepat, wing. Gitu ya, cepat, ya, udah tenang, keburu insya Allah. Ibu-ibu sekalian, hari itu saya terjadwalkan dengan benar pakai patwal polisi. Ibu tahu, ketika saya sampai di tempatnya, di majelis yang berikutnya itu, yang saya khawatir terlambat, saya benar-benar terlambat, majelis sudah bubar. Kenapa? Karena bahkan polisinya jalannya nyasar. Hari itu Allah benar-benar lagi ngajarin saya. Sejak kapan Halimah kamu sandaran sama polisi? Sejak kapan kamu tawakalnya sama polisi? Ini tawakal itu ala polisi itu sejak kapan? Dari dulu kamu seharusnya menjadi orang yang paham wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Aku akan menyerahkan segala urusanku kepada Allah, sebab hanya Dialah sang pengawas terbaik. Hanya Dialah sang penjaga terbaik bagi hamba-hambanya. Maka udah urusan tuh ke Allah satu aja udah. Gak usah sandaran sama apapun, gak usah bergantung sama apapun, gak usah ngarep sama siapapun, teman-teman sekalian. Harapanmu, sandaranmu, tawakalmu, penyerahanmu cukupkan hanya kepada Zat yang Maha mengendalikan segala urusan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adab kita kepada Allah, dah gantungan aja sama Allah, serahkan diri kepada Allah, enak, santai. Ibu sekalian, orang tuh kalau berdiri sandarannya sama nih, ibu bayangin, kalau saya berdiri di belakang sini, di belakang kayu triplek ini, terus saya sandaran, saya rasa ibu akan gini, Ustazah jangan sandaran di situ, takut rubuh. Ini kalau saya sandarannya di triplek begini, apalagi kalau saya sandaran di kayu begini, apalagi kalau saya sandaran di kayu kerupuk. Kalau saya sandaran kaleng kerupuk, mesti ibu jangan sandaran di situ. Karena sebelum ibu selesai ngomong, saya jatuh berdua kaleng kerupuknya sekalian. Bu, semua orang yang kamu jadikan sandaran selama ini, kayak kaleng kerupuk ini, suamiku kaleng kerupuk. Dek, santri, jangan bersandar kepada orang tuamu, orang tuamu. Maksud saya lemah, gitu ya. Semua tidak berdaya, seperti kalian kerupuk. Kamu kalau bersandar sama mereka, kamu dan mereka sama-sama akan jatuh bareng-bareng. Gak ada yang kuat dibuat sandaran kecuali Allah. Jadi itu poin yang poin yang ketujuh sekarang. Nakfur min dzikrin wa syukrin wa nadhik bi wa'din wa nusrin. Nakfur min dzikrin wa syukrin. Perbanyaklah berzikir, mengingat Allah. Perbanyaklah bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Wa nadhik bi wa'din, yang percaya sama janjinya Allah. Wa nusrin, yang percaya sama pertolongan dari Allah.
yakinlah akan janji dan pertolongan darinya. Saya ingat ceritanya Baba Maryam. Ada perempuan datang ke Baba Maryam, nangis-nangis. Dia bilang, Baba, saya habis mendapatkan diagnosa dari dokter. Saya merasa memang badan saya tidak sehat. Saya lihat ada benjolan. Saya pergi ke dokter. Dokter mendiagnosa saya sakit kanker. Dan dia bilang stadiumnya sudah cukup besar. Meskipun belum lanjut, tapi stadiumnya besar. Jadi saya harus dioperasi. Bapak tolong saya. Kata Bapak, kamu percaya sama saya sebagai orang yang mengerti agama? Iya, Bapak. Saya sarankan kamu untuk bersedekah senilai biaya operasi. Jadi sedekahnya gak main-main besarnya, senilai biaya operasi. Ini saya tekankan karena ada banyak orang itu, kalau Nabi Muhammad yang bilang atau Allah yang bilang, itu dikerjaannya asal-asalan. Kalau dokter yang bilang, dikerjaannya serius. Kalau uang jutaan rupiah dibuat biaya operasi berasa ringan, dibuat sedekah, rasanya berat. Jadi Bapak bilang sedekahnya seukuran biaya operasi. Kamu nih kalau dioperasi biayanya berapa? Anggaplah 200 juta. Kalau gitu sedekahlah 200 juta. Dia orang mabuk, dia bilang, baik Bapak, tapi saya nggak ngerti mesti kemana mensedekahkan. Atau Bapak saya akan bantuin kalau memang kamu merasa perlu. Saya tahu cerita ini secara pasti karena waktu itu Bapak meminta saya untuk ikut serta bagi-bagi sedekahnya perempuan itu. Dia bertransfer kepada Bu Baba senilai sekitar 200 juta itu. Bu Baba kemudian bagi-bagi termasuk juga ke saya untuk saya sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seminggu 2 minggu kemudian perempuan itu datang lagi pada Bu Baba, nangis lagi. Dia bilang, Bu Baba, hari ini saya diperiksa, dokternya bilang tidak ditemukan satu sel kanker pun dalam tubuh kamu. Dan sehat, betul-betul sehat. Sampai dokternya tanya, apa yang sudah kamu lakukan sampai bisa terjadi keajaiban semacam ini? Dia cerita kalau Bapak Maryam minta dia buat sedekah begini-begitu. Dia nanya sama Bapak Maryam, Bapak makasih, saya cuma pengen tahu kenapa Bapak meminta saya buat sedekah itu, apa ininya gitu, apa dalilnya atau apa rujukannya gitu. Bapak Maryam bilang, karena saya percaya sama apa yang disampaikan Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad mengatakan dawu mardakum bisadaqah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Gitu. Nabi Muhammad bilang begitu, gak ada penyembuh kecuali Allah. Oh dokter, siapa lagi yang bisa menyembuh? Dokternya aja sakit. Betul kan? Gak ada yang bisa menyembuhin kecuali Allah. Nah Allah bilang lewat lisan Nabi Muhammad bahwa Allah akan memberikan kesembuhan ketika seseorang bersedekah. Karena yang berbeda masalahnya, orang zaman sekarang ini kalau yang ngomong dokter harus begini, harus begitu, harus begitu, mereka lebih percaya daripada kalau yang ngomong ulama berdasarkan hadis Nabi. Betul? Itu orang lain, tapi orang Situbondo gak gitu. Orang Situbondo, ulama yang bilang lebih mereka percaya daripada siapapun yang bilang. Insya yang gak bilang insya Allah bukan orang Situbondo ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi gitu ya, yang percaya sama apa yang disampaikan sama Allah dan Rasulnya. Sebab janji Allah itu mesti benar, apa yang disampaikan Nabi Muhammad mesti benar.
menjadi kayak orang-orang yang gak kenal sama Allah, yang kalau diomonginnya sama profesor, sama ahli, percayanya 100%. Tapi kalau yang ngomong ulama, nggak percaya. Ibu-ibu sih sekalian, dari zaman dulu, abah saya kalau ada orang sakit, bacain ayat. Dari zaman dulu saya tahu, dari zaman mondok di Darul Lughah, mondok di Al-Anwar, mondok di Tegal, mondok di mana-mana. Kami kalau sakit, atau santri kalau sakit, minta air sama mudirul ma'had, sama pengasuh pondok pesantren. Dia akan baca-bacain, atau seenggaknya kita akan baca bersama-sama, kan gitu ya, di air. Dan kami meyakini bahwa air tersebut akan menjadi obat bagi kami. Gak ada bedanya antara minum air atau minum pil atau minum yang lain-lain, ramuan atau apa, sama aja kok. Sama-sama yang ngasih kesembuhan itu satu, Allah SWT. Dan Allah yang bisa ngasih sehat pakai pil, pakai jamu, pakai ramuan, bisa juga ngasih kesehatan dengan berkah doanya orang soleh yang mendoakan di air tersebut. Kan begitu? Orang tapi gak percaya. Ngapain? Itu malah bahaya. Ada mulutnya orang, ada nafasnya orang, disembur-semburin di atas di air. Kalau orangnya penyakitan, malah bikin jadi tertular penyakit. Katanya orang-orang zaman sekarang nih, dari sebelum musiman corona, belum. Masih dari dulu-dulu tuh orang udah bilang kayak begitu. Kalau orangnya punya penyakit, nanti kita malah ikutan penyakit, katanya gitu. Sampai kemudian ada seorang profesor dari Jepang yang menyelidiki kandungan air dan menulis buku berjudul Keajaiban Air. Dia bilang bahwa ternyata air itu memang berubah molekulnya, berubah sel-selnya ketika disampaikan kata-kata yang baik, dan akan menjadi energi positif yang dapat menyembuhkan badan ketika seseorang meminum air tersebut, kalau disampaikan kalimat yang baik. Dan kalau disampaikan kalimat-kalimat yang jelek, kata-kata kasar, sumpah serapah, gitu ya, air tersebut akan berubah jelek molekulnya, dan ketika diminum akan menjadi energi buruk bagi orang yang meminumnya. Bu, waktu si profesor itu yang bilang, pada percaya semua orang. Mereka kemudian rame-rame bawa air, mereka sampaikan kepada air tersebut kata-kata yang bagus-bagus, kata-kata yang indah-indah, gitu ya. Dibacakan syair-syair yang indah-indah dengan harapan-harapan energi yang baik. Nabi Muhammad udah ngomongnya dari dulu, ulama kita udah ngomongnya dari dulu. Nah, kita jangan sampai jadi kayak kebanyakan orang begitu. Kita orang yang beradab sama Allah, kita percaya penuh sama janjinya Allah, kita percaya penuh sama firman Allah, kita menjadi orang yang selalu mengingat Allah, selalu memuji Allah, dan berterima kasih kepada Allah. Sering sekalian saya melihatkan. Kemudian yang nomor 8, nakthurut tadarruk wal ittihad ilaih fisarra wad dharra. Nukthir at-tadarruk, kita memperbanyak at-tadarruk. Tadarruk itu berdoa dengan merendah-rendahkan diri pada Allah. Wal ittihal, ittihal itu doa dengan merengek-rengek. Nah, itu ittihal. Ya. Ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala fisarra'i wad dharra, fisarra di saat sarra, di saat lagi senang, wad dharra ataupun di saat lagi susah. Jadi sekalian, yang nomor 8 ini banyakin doa. Banyakin doa.
Doamu jangan jadikan hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kamu perlukan. Jangan sedikit berdoa, akan tetapi jadilah orang yang sedikit-sedikit berdoa. Jangan doanya sedikit, tapi sedikit-sedikit doa. Lagi ngeliat orang soleh, doa. Lagi ngeliat orang ahli ibadah, doa. Ya Allah, semoga saya dikasih semangat ibadah kayak orang itu. Lagi ngeliat orang alim, doa. Ya Allah, dekatkan kami dengan orang alim. Jadikan kami atau sekurangnya anak-anak kami jadi orang alim. Gitu. Saya ingat, ini cerita kecil tapi barangkali ada manfaatnya. Walaupun contohnya agak kurang tepat. Ada satu orang ustadzah di Jakarta. Dia satu waktu cerita di majelis, jadi ada acara maulid, dia diminta untuk berceramah. Usianya jauh di bawah saya. Mungkin dia kelahiran tahun 86, 87 gitu. Saya kelahiran tahun 1979. Walaupun kelihatannya lebih muda dari itu ya. Maksa. Jadi usia saya sekarang 41 tahun. Usia yang seharusnya satu kaki saya sudah masuk kuburan, tinggal satu lagi. Mudah-mudahan masih Allah panjangkan umurnya, amin. Usia yang orang kalau ditarik masuk umur 40 tahun itu belum tempat tidur. Karena menurut mereka sekarang sudah bukan umurnya saya buat tidur-tiduran lagi. Saya di usia segini juga belum tempat tidur, ganti sama yang baru. Masya Allah. Teman-teman sekalian, teman saya ini, satu ustazah ini, dia cerita di maulid, di satu acara perkumpulan majelis. Dia bilang, saya nggak mau kasih materi banyak. Dia bilang, saya cuma mau bilang sama ibu bahwa dulu lagi zaman saya SMP, dia bilang, Umi saya, ibu saya suka ajakin saya pergi-pergi hadir majelis, termasuk majelis-majelis maulid ataupun majelis-majelis umum yang lain. Waktu itu Ustazah Halimah dia bilang baru datang dari Hadramaut, dan saya pun senang hadir-hadir majelis di mana Ustazah Halimah akan berceramah di sana. Dia bilang, saya setiap kali lihat saya senang. Saya diajarin sama abah saya, ayahnya adalah seorang ustadz kelulusan Sayyid Maliki. Jadi saya rasa ini adalah ijazah dari gurunya. Tapi karena saya tidak tahu persis, saya tidak akan berani mengijazahkan hal ini. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Dia bilang bahwa saya itu diajarin sama abah saya, katanya, untuk kalau kamu lihat seseorang, kamu seneng, kamu kagum, kamu tertarik, kamu doa, minta sama Allah, kemudian baca Fatihah. Dia bilang, itu abah saya ajarin kayak begitu, saya amalin. Dia bilang, tiap kali lihat Ustazah Halimah ceramah, saya bilang, ya Allah, saya kepengen kayak beliau Fatihah. Dia bilang, Fatihah. Pokoknya dia ketemu sama saya ataupun ustazah yang lain, saya yakin juga saudara-saudara yang lain juga, setiap kali lihat Fatihah. Dia bilang, subhanallah, saya nggak ngerti gimana awalnya, tapi yang pasti saya kemudian belajar dari Zahra, belajar di pondok pesantren sebelumnya juga. Habis itu pulang kemudian menjadi orang yang juga berceramah, menjadi ustazah gitu. Saya jadi ingat-ingatan, subhanallah, ternyata ketika kita berdoa, doa kita tidak akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah lupa doa kita. Allah akan rengkuh doa kita dan mengijabahnya pada waktu yang tepat.
Jadi teman-teman saya sekalian, jangan jauh-jauh dari doa. Doa, minta. Apa aja yang kamu mau minta. Allah Maha mengijabah sekalian. Ini kayaknya habis ini orang kalau lihat saya baca Fatihah. Lihat Kiai Khalil, ya Allah, anak-anak atau cucu biar punya kehidupan semanfaat beliau. Fatihah, gitu kan itu. Ngelihat punyai Nuh, ya Allah, hati bersih, hidup manfaat, menebar kasih sayang. Pengen kayak gitu ya Allah, Fatihah. Kan begitu? Betul? Atau jangan-jangan ibu melihat ada rumah gede, mobil mewah, Fatihah. Bu, kalau ibu tahu kerutan orang yang ada di dalamnya, saya gak yakin ibu bakal kepengen menjadi sepertinya. Betul? Tapi kalau kehidupan para ulama, kehidupan orang yang mengerti Allah, Allah tidak meninggalkan mereka, saya rasa boleh bagi kita untuk berharap-harap, kepengen menjadi seperti mereka, para orang-orang soleh, para ulama-ulama. Ibu-ibu saudari sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, walaupun contohnya kurang-kurang tepat dalam hal ini, saya hanya mau menyampaikan bahwa doa itu tidak dilupakan Allah SWT. Zaman saya kecil, zaman saya mondok di Darul Dakwah, saya ini hidupnya banyak mondok dari tahun SD, dari usia 12 tahun sampai saya menikah usia 23 tahun, masih lanjut mondok saya. Saya benar-benar berhenti mondok di usia 24 tahun. Dan itu pun karena udah berhenti mondok dan tinggal di Indonesia, dan alhamdulillah berkesibukan berdakwah sampai dengan sekarang. Waktu saya mondok pertama kali di Darul Dakwah, itu saya adalah orang yang tertarik sama ilmu. Saya senang belajar, saya suka baca, saya punya banyak keingintahuan terhadap ilmu agama. Orang tuh kalau udah mati ilmunya kemana sih perginya? Penasaran saya. Ini bacaan-bacaan sholat itu artinya apa sih sebenarnya? Penasaran saya. Baca Quran, ayat-ayat juz amma ini apa sih maksudnya? Penasaran saya. Saya punya rasa penasaran yang tinggi. Jadi saya senang belajar. Kalau usah dipaksa, kalau usah disuruh saya belajar. Malahan saya justru nggak belajar kalau lagi ujian. Karena menurut saya kalau lagi ujian itu hanya pengulangan terhadap apa yang sudah kita pelajari. Itu. Gak usah dicontoh. Cuman dulu itu begitu. Waktu saya mondok di Darul, teman-teman sekalian, saya senang belajar. Saya, walaupun saya kurang suka menghafal, saya sukanya memahami, gitu ya. Tapi saya suka semua kegiatan belajar atau kegiatan mendengarkan ilmu ini apa, saya senang gitu. Kegiatan yang paling saya nggak suka sewaktu di Darul Dakwah adalah piket bersihin kamar mandi, piket bersihin kamar gitu, yang begitu-begitu itu. Jadi di saat saya itu lagi ngosek kamar mandi, saya selalu doa sama Allah. Sambil ngosek itu, hati saya berdoa, ya Allah saya gak senang disuruh begini ya Allah. Ya Allah saya senangnya disuruh baca kitabnya ya Allah. Saya kemudian dari sejak umur 12-13 tahunan, itu saya setiap kali baca kitab, saya berdoa, ya Allah saya senang banget sama kitabnya Allah. Jangan pisahkan saya darinya. Dan setiap kali saya nyapu, ngepel ini itu segala macam, saya bilang, ya Allah saya kurang suka lah dengan kayak beginian ya Allah. Jadi bebaskan saya darinya. Dan subhanallah, habis itu saya mondok di Tegal.
itu saya sudah diminta mengajar. Jadi saya nggak dapat tiket, kunci, apa tuh nggak ada. Habis itu saya belajar di Al Anwar, Sarang Rembang, di tempatnya Kiai Haji Maimun Zubair. Teman-teman saya sekalian, saya waktu mondok di situ, santrinya di situ 1.000 orang lebih. Saya satu-satunya syarifah di tempat tersebut, sehingga saya tidak dapat tugas ngepel, tidak dapat tugas nyapu, jangankan tugas-tugas yang seperti itu. Baju saya aja, saya jarang-jarang cuci karena teman-teman pada rebutan. Syarifah satu-satunya. Yang mana kiainya, Kiai Haji Maimun Zubair, itu kalau lagi ada pertemuan sama santri-santri putri, nama saya disebut duluan sebelum kepala sekolah. Awal-awal itu, dia sebelum nyebutin pimpinan pesantren, gitu ya, pengurus pesantrennya yang ngurus-ngurus itu, dia akan lebih dulu, dumateng ingkang kawula mulyakaken Syarifah Halimah Lidrus gitu. Sepondok gak ada yang manggil nama saya dengan nama saya. Sepondok manggil saya Syarifah atau Kak Ima. Jadi saya adalah burung kakak tua yang dipanggil kakak bahkan oleh istrinya Kiai. Oleh Bu Nyai manggil saya Kak Ima. Semua orang manggil saya Kak di sana. Jadi kadang-kadang baju yang saya pakai, Kak, baju kotornya Kak, saya mau nyuci, kata teman saya. Saya bilang nggak ada, udah dicuciin sama yang lain. Ya udah kayak dipakai aja. Masya Allah, saya dibebas tugaskan dari hal-hal yang tidak saya mau. Dan subhanallah, dari sejak masa itu sampai dengan sekarang, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah teruskan kehidupan saya tidak pernah jauh-jauh dari kita. Selalu ada kita di samping tempat tidur saya, selalu ada kita dalam hari-hari saya, selalu ada kita yang menemani kehidupan saya. Doa yang Allah lengkuh dan Allah ijabah dari seorang anak 13 tahun yang demen baca buku, yang demen baca kitab, dan gak demen ngosek kamar mandi. Jangan berhenti berdoa, teman-teman sekalian. Nah kalau doa, kalau minta, jangan cuma urusan dunia, malu. Betul gak? Setiap minta yang didoain, yang dimintain urusan dunia aja. Gak pernah gitu kepengen sama urusan akhirat, kepengen sama urusan agama. Selalu kita ya Allah pengen punya rumah yang gede, ya Allah pengen punya mobil yang bagus, ya Allah pengen punya suami yang perhatian, yang penuh cinta, yang menjadikan saya ada satu-satunya perempuan yang dia cintai seumur hidupnya. Kenapa hanya itu yang menjadi harapanmu, yang menjadi inginmu? Teman-teman sering sekalian, tidakkah pernah terpikir olehmu, ini Allah dengerin saya minta kayak begini apa nggak jawab? Tidakkah wahai hambaku pernah terlintas dalam pikiranmu untuk menginginkan aku? Kata Allah ini kayaknya nggak pernah dipinginin sama sekali sama hamba satu ini. Wah, minta urusan dunia dulu. Malu minta urusan dunia sama Allah. Katanya Sayyidina Salim, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Waktu ada seorang pejabat, Amirul Mukminin, seorang pejabatnya itu pejabat tingkat presiden zaman sekarang, Amirul Mukminin. Sayyidina Salim, Syekh Salim, Sayyidina Salim mau masuk ke Masjidil Haram, ditemuin sama Amirul Mukminin, terus bilang, ya Syekh, habis nyapa, habis nanya, ya Syekh, ala hajah dia. Wahai Syekh, adakah kamu punya permintaan? Adakah kamu punya hajat kepada saya untuk saya berikan hajatmu itu? Kata Syekh Salim, saya lagi mau masuk ke rumahnya. Saya malu
meminta kepada orang lain sedangkan saya di rumahnya. Saya ada di rumah Allah, saya mau minta apa selain dia gitu. Oh ya, saya ditungguin sampai keluar. Begitu dia udah tawaf, udah sholat, udah apa, Syekh Salim udah lupa padahal dia keluar. Saat keluar disamperin lagi sama pejabat tersebut. Dia bilang, ya Syekh, anak hajat dia. Adakah kebutuhanmu yang bisa aku bantu? Syekh Salim nanya, tadi biaya haji tentu yang haji adalah akhirat. Yang kamu maksud ini kebutuhan agama, kebutuhan akhirat, atau kebutuhan dunia? Kata Amirul Mukminin masa itu, dia bilang, ini biaya haji tentu ya. Maksud saya ya hajat dunia lah. Kalau hajat akhirat justru saya yang minta didoain. Kan gitu ya? Gak mungkin saya mau menawarkan kepadamu hajat agama atau hajat akhirat. Justru kamu yang punya itu. Kata Sayyidina Syekh Salim, oh maksud kamu hajat dunia, maksud kamu kayak uang gitu. Apakah kamu sedang perlu sesuatu, uang, barang, pengen punya rumah, pengen punya mobil atau apa untuk kepada saya? Dia bilang iya. Amma dunya fa inni astahi an as'al min malikiha. Kaifa as'al min ghairi malikiha. Kalau kamu maksudkan adalah urusan dunia, selama ini saya malu minta sama yang punya. Yang punya dunia siapa? Sama yang punya aja saya malu minta urusan dunia. Kaifa as'al min ghairi malikiha. Bagaimana mungkin saya kepikir buat meminta kepada yang tidak memilikinya? Sama Allah saya malu minta urusan dunia, bagaimana kamu? Masya Allah. Yuk, boleh, bukan nggak boleh minta urusan dunia, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai hajatmu semua urusan dunia. Sama Allah disindir dalam Al-Quran. Kata Allah, wa minhum man qala rabbana atina fid dunya. Apa hasilnya? Falaysa fil akhirati min khalaq. Falaysa fil akhirati min khalaq. Faminhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ada hamba-hamba kalau minta selalu, ya Allah kasih saya mobil. Dunia apa bukan? Ya Allah kasih saya rumah. Dunia apa bukan? Ya Allah kasih saya suami. Dunia bukan? Dunia. Selalu yang diminta urusan dunia. Kata Allah, nggak apa-apa sih, tapi walaysa lahu fil akhirati min khalaq. Di hari akhirat nanti dia nggak punya apa-apa. Di akhiratnya nanti dia nggak ada jatah apa-apa. Yang benar gimana ya? Kau mau gimana ya Allah? Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kasih kepada kami di dunia tapi hasanah, kebaikan. Mintanya dunia bukan dunia tapi kebaikan. Kalaupun minta harta yang memberi kebaikan. Kalaupun minta kendaraan yang membawa kepada kebaikan. Kalaupun minta suami bukan asal suami, akan tetapi yang saleh yang dapat menjadi imam dalam kehidupannya. Kalaupun minta anaknya yang dapat menjadi kelanjutan sujudnya di atas muka bumi. Kalaupun minta ilmu yang bermanfaat. Kalau minta apaan aja minta di dunia ini harus yang hasanah. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat tempat kebaikan. Wa qina adzabannar. Kalau kayak begitu, ulaika lahum nasibun maqsam. Kata Allah, kasih semua jatahnya. Di dunia kasih, di akhirat kasih. Wallahu sari'ul hisab. Jadi banyakin doa, dan doa itu jangan cuma urusan